Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidinasya Erwinda Sibuan dengan NIM 20102024, Program Studi Ilmu Pemerintahan Reguler Semester 4. Dan teman saya, Anissa Tiffany Dwi Putri dengan NIM 20102036. baiklah pada Zoom meeting kali ini, yang pertama kami akan menyampaikan terkait quick presentation atau resume dari dua jurnal yang sudah kami punya. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Jurnal yang pertama, Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Birokrasi publik menurut Lijan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Pemerintah berfungsi untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sebelum berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah, peranan pemerintah pusat sangat besar dalam sektor pembangunan. Pemerintah pusat memegang kendali atas penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan di daerah. Namun, dengan berlakunya otonomi daerah, peranan pemerintah pusat semakin berkurang karena saat ini pemerintah pusat hanya memegang peranan dalam 5 sektor, yakni sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama. Reformasi birokrasi publik dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai mempunyai cakupan yang sangat luas dan begitu radikal. Perubahannya ternyata masih harus terus disempurnakan untuk dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara sederhana visi reformasi birokrasi publik adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sementara misinya adalah membangun, menata ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peranan dan fungsinya. Jurnal yang kedua, Reaktualisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini telah menjadi paradigma inovasi dan pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pegawai negeri dengan menaati peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Berbeda dengan terminologi good government yang hanya meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, maka istilah governance juga meliputi proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antara institusi dan organisasi di dalam pemerintah. Terminologi governance dengan demikian merupakan tradisi institusi dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik. Reformasi birokrasi hanya akan berjalan dan dapat diimplementasikan dengan baik apabila seluruh stakeholders dapat bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di era digital sekarang, sistem pemerintahan yang hanya mengandalkan basis pengelolaan administrasi secara prosedural semata dan tidak berbasis reformasi, strukturisasi, birokrasi secara substansial untuk dapat mengangkat kualitas administrasi manajemen publik dapat dikatakan memiliki pengaruh atau dampak yang kurang signifikan. Selanjutnya, jurnal yang Anissa miliki. Jurnal pertama, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Pasca Orde Baru. Reformasi birokrasi pemerintahan
diartikan sebagai penggunaan wewenang untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, maupun prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak atau top level birokrat, level menengah, middle level birokrat, maupun level pelaksana, street level birokrat. Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi strategis membuat keputusan strategis. Pembenahan ke arah netralitas menjadi relevan dalam kaitannya dengan masih dominannya peran birokrasi dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan serta dalam pelayanan publik. Netralitas akan berkaitan dengan keadilan dalam pemberian pelayanan publik. Oleh karena itu, konsep pembenahan birokrasi sesungguhnya merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya karena mencakup pembenahan struktural maupun kultural. Pembenahan birokrasi secara lebih rinci meliputi reformasi struktural atau kelembagaan, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi struktural, rasionalitas, dan efisiensi. Reformasi kultural menyangkut perubahan komitmen dan etos kerja birokrasi yang semakin diorientasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ekses negatif budaya patrimonial yang menempatkan birokrasi sebagai atasan masyarakat yang harus dilayani harus diubah menjadi pelayanan masyarakat. Reformasi etika birokrasi menyangkut norma-norma dan nilai-nilai yang harus menjadi pegangan bagi aparat birokrasi untuk bersikap pantas dalam menjalankan tugasnya. Etika birokrasi menunjukkan adanya azas moral dalam profesi birokrasi. Reformasi etika birokrasi mengupayakan agar nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam masyarakat profesi termasuk birokrasi bukan sekedar menjadi keyakinan pribadi anggotanya, tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Artinya, etika harus menjadi acuan dalam berbuat yang pelanggaran atasnya dapat dikenakan sanksi moral. Pendekatan komprehensif menempatkan pembenahan birokrasi sebagai konsep yang mencakup ruang lingkup yang luas dan menyeluruh, tanpa adanya prioritas atau fokus pada sektor tertentu. Pendekatan inkremental menempatkan pembenahan birokrasi sebagai upaya yang berkelanjutan dan terfokus pada sektor umum ditunjukkan yang lebih terinci dan khusus. Sementara pendekatan kombinasi menggabungkan kedua, misalnya dengan meningkatkan kemampuan manajemen bersamaan dengan usaha-usaha reformasi lainnya secara menyeluruh. Pilihan terhadap pendekatan yang akan digunakan akan berbeda-beda bagi setiap negara karena tergantung pada situasi khusus yang ada dalam suatu negara. Demikian pula perbedaan jenis permasalahan, faktor sosial budaya, maupun struktur politik masyarakat akan menyebabkan pendekatan yang dipilih berbeda-beda antara negara, bahkan antara daerah. Jurnal kedua. Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. Secara teoritis, birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun, dalam praktek birokrasinya telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan.
Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali, tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Secara umum, dipahami bahwa reformasi birokrasi minimal harus mencakup 5 sasaran utama menurut Mustafa di Jajak AR 2003, yaitu 1. Perampingan organisasi dengan tujuan efisiensi pembiayaan, efisiensi penggunaan tenaga, dan efisiensi penggunaan waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan. Yang kedua, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika. Yang keempat, penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi. Kelima, pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, struktur birokrasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Permasalahan utama dalam reformasi birokrasi adalah kelambanan dari proses reformasi birokrasi, dan hal ini sangat mempengaruhi pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam rangka reformasi, birokrasi adalah mengenali apa yang disebut sebagai pemicu perubahan atau change trigger. Dalam birokrasi pemerintahan, pemicu perubahan atau pemicu reformasi tersebut dapat bersumber dari internal maupun kesalahan, peluang, dan kecenderungan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan. Dari general. Baiklah, yang terakhir kami akan melakukan battle critical yang akan dimulai dari Anissa. Apa yang Anda ketahui dari reformasi birokrasi pemerintahan? Jawabannya, salah satu upaya pemerintah untuk good governance yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Nah, faktor utama dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik itu apa? Jawabannya birokrasi. Tujuan dari reformasi yang Dina tahu apa? Tujuan reformasi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Reformasi
reformasi peluang ke arah terwujudnya governance itu. Boleh diulang sekali lagi soalnya sinyalnya jelek. Reformasi birokrasi peluang ke arah terwujudnya governance itu gimana? Reformasi birokrasi peluang ke arah terwujudnya governance, yaitu masih terbuka lebar apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan publik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai public servant. Nah, yang Dina tahu itu public servant itu apa? Arti dari public servant. Public servant adalah layanan publik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya. Pada dekade pertama, pemerintahan Orde Baru pembenahan birokrasi ditunjukkan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi sehingga dapat mendukung stabilitas nasional. Nah, itu sejalan dengan ideologi pembangunan dan modernisasi yang dianut oleh pemerintahan Orde Baru, nggak? Jawabannya iya, karena yang memasyarakatkan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, tambahan dari saya sedikit, public servant itu sama dengan layanan publik. Sudah Dari saya pertanyaannya cukup untuk itu aja. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya bergantian saya yang akan bertanya kepada Anissa. Pertanyaan yang pertama, apa yang Saudari Anissa ketahui terkait reformasi birokrasi? Yang saya ketahui tentang reformasi birokrasi itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, ataupun arti lain itu untuk terwujudnya good governance. Selanjutnya, silakan Saudari Anissa jelaskan secara singkat maksudnya apa sih birokrasi yang ada dalam teori? Birokrasi menurut teori ya? Ya. Birokrasi menurut teori yang saya ketahui itu merupakan alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik yang dimana di dalam
di dalam apa sih dalam praktek politiknya itu ada kekuatan politik yang berpotensial untuk merobohkan kekuasaan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor utama dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahan yang baik? Faktor utamanya itu birokrasi. Tapi di dalam birokrasinya itu adanya kualitas pelayanan masyarakat yang bagus dan adanya penyelenggaraan dan adanya efisiensi dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan itu. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan Saudari Anissa jelaskan secara singkat bagaimana reformasi birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru Reformasi. Boleh dibilang? Silakan Saudari Anissa jelaskan secara singkat bagaimana reformasi birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru Reformasi. Yang saya ketahui itu reformasi pada Orde Baru sampai sekarang kan? Ya. Sampai masa Orde Baru yang sekarang itu reformasi birokrasi banyak diwawancara dan diagendakan. Dan bahkan mungkin dilakukan dengan secara serius dilaksanakannya. Contohnya itu seperti adanya atur kaya fungsi yang tujuannya untuk rasionalisasi birokrasi di lingkup pemerintahan daerah. Oke, pertanyaannya sudah habis. Sekian video Zoom meeting kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.